Pelakor kira yang kaya adalah suamiku. Mereka diam-diam menikah tanpa sepengetahuanku. Aku tarik semua fasilitas dan aset mewah yang pelakor dan suamiku nikmati. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Isabella terbangun oleh kehangatan sinar matahari yang menyelinap melalui celah gorden sutra di kamar tidurnya. Aroma kopi robusta yang baru diseduh sudah menyeruak, pertanda Adrian, suaminya, sudah bangun dan sedang beraktivitas di bawah. Sebuah senyum tipis menghiasi bibir Isabella. Pagi seperti ini adalah rutinitas yang selalu ia syukuri. Meregangkan tubuhnya perlahan, Isabella melirik jam dinding berhias kristal di atas nakas. Pukul 6 pagi. Masih ada waktu sebelum ia harus bersiap untuk meeting penting di kantornya. Ya, selain menjadi istri dari seorang pengusaha sukses, Isabella juga memiliki karir yang cemerlang di bidang desain interior. Bahkan, banyak yang mengatakan sentuhan Isabella lah yang membuat setiap proyeknya terasa istimewa dan berkelas. Ia bangkit dari ranjang king size dengan sprei katun Mesir yang lembut. Langkahnya ringan menuju kamar mandi luas yang didominasi marmer putih dengan aksen emas. Sambil menikmati air hangat di bawah shower, Isabella merenungkan kehidupannya. Ia dan Adrian telah bersama selama hampir 12 tahun. Mereka membangun semuanya dari nol, dengan mimpi dan semangat yang sama. Isabella ingat betul masa-masa sulit di awal pernikahan mereka. Adrian baru merintis perusahaan teknologi rintisannya, dan Isabella harus pintar-pintar mengatur keuangan rumah tangga dengan penghasilannya sebagai desainer freelance. Ia tidak pernah mengeluh. Justru ia selalu menjadi penyemangat terbesar bagi Adrian. Ia percaya pada visi Adrian, dan ia rela melakukan apapun untuk mendukung suaminya meraih kesuksesan. Kini, kerja keras mereka telah membuahkan hasil. Adrian berhasil mengembangkan perusahaannya menjadi salah satu pemain kunci di industri teknologi. Rumah megah 2 lantai dengan taman luas dan kolam renang pribadi ini adalah bukti nyata keberhasilan mereka. Mobil-mobil mewah di garasi, koleksi lukisan mahal di ruang tamu, semua adalah hasil jerih payah mereka berdua. Isabella selalu merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai bersama. Setelah selesai mandi dan mengenakan bathrobe sutra berwarna champagne, Isabella menuruni tangga. Aroma kopi semakin kuat, bercampur dengan wangi roti panggang. Ia melihat Adrian berdiri di dekat meja makan, sedang membaca koran sambil menyesap kopinya. Pria itu tampak tampan dan berkarisma dengan kemeja kerjanya yang rapi. "Selamat pagi, sayang," sapa Isabella sambil menghampirinya dan mengecup pipinya lembut. "Pagi, cinta," balas Adrian dengan senyum hangat. "Tidur nyenyak?" "Sangat nyenyak. Aroma kopi buatanmu memang selalu yang terbaik," puji Isabella sambil duduk di salah satu kursi di meja makan. Adrian terkekeh pelan. "Kau tahu saja cara membuatku senang di pagi hari." Mereka menikmati sarapan pagi dengan obrolan ringan. Adrian menceritakan tentang perkembangan proyek terbarunya, sementara Isabella berbagi antusiasmenya tentang klien baru yang akan ia temui hari ini. Suasana terasa harmonis dan penuh cinta. Isabella merasa sangat beruntung memiliki Adrian sebagai suami. Ia adalah sosok yang cerdas, pekerja keras, dan penyayang. Mereka adalah tim yang solid, baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan rumah tangga. Setelah sarapan, Adrian berpamitan untuk berangkat ke kantor. Ia mengecup kening Isabella lama, seolah tidak ingin berpisah. "Semangat ya,
Sayang, kabari aku kalau meetingmu selesai. Pesan Isabella sambil melambaikan tangan saat mobil Adrian menghilang di balik gerbang rumah mereka. Isabella menghela napas pelan. Ia menatap sekeliling ruang makan yang dipenuhi cahaya pagi. Rumah ini adalah saksi bisu perjalanan cinta mereka. Setiap sudut ruangan menyimpan kenangan indah yang telah mereka ukir bersama. Ia merasa damai dan bahagia. Namun, tanpa ia sadari, ketenangan pagi ini adalah awal dari badai yang akan segera menerjang kehidupannya. Sebuah badai yang akan mengguncang fondasi rumah tangganya dan mengungkap sebuah rahasia yang akan menghancurkan hatinya berkeping-keping. Hari itu, Isabella disibukkan dengan presentasi proyek desain interior untuk sebuah hotel butik mewah di pusat kota. Ia tenggelam dalam pekerjaannya, memilih palet warna, meninjau sketsa furnitur, dan berdiskusi dengan timnya. Profesionalisme dan dedikasinya pada pekerjaan selalu menjadi salah satu kebanggaannya. Di tengah kesibukan, sesekali ia melirik ponselnya, berharap ada kabar dari Adrian. Namun, hingga menjelang sore, hanya ada pesan singkat dari asistennya yang mengonfirmasi jadwal meeting Adrian yang padat. Sementara itu, di kantornya yang megah dengan pemandangan gedung-gedung pencakar langit, Adrian tampak fokus di depan layar komputernya. Namun, sesekali, tatapannya akan beralih ke ponsel yang tergeletak di sampingnya. Sebuah senyum kecil dan rahasia akan terukir di bibirnya saat menerima pesan singkat, yang dengan cepat ia hapus setelah membacanya. Ia beberapa kali menerima panggilan telepon yang ia jawab dengan suara pelan dan menjauh dari rekan-rekannya, beralasan sedang membahas masalah pribadi dengan klien luar kota. Sore menjelang, Isabella memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia ingin menyiapkan makan malam spesial untuk Adrian. Sudah beberapa minggu ini mereka jarang menghabiskan waktu berkualitas bersama karena kesibukan masing-masing. Ia berharap, dengan makan malam romantis di rumah, mereka bisa kembali terhubung dan berbagi cerita. Setibanya di rumah, suasana tampak sepi. Biasanya, Adrian sudah tiba lebih dulu atau setidaknya mengirimkan pesan memberitahukan keterlambatannya. Isabella mencoba menelepon Adrian, namun panggilannya tidak dijawab. Ia mengirimkan pesan singkat. "Sayang, aku sudah di rumah. Kamu di mana?" Beberapa menit kemudian, Adrian baru membalas dengan pesan singkat. "Maaf, sayang. Ada meeting mendadak dengan investor. Mungkin agak larut." Isabella menghela napas. Ia sedikit kecewa, namun berusaha untuk mengerti. Pekerjaan Adrian memang seringkali tidak terduga. Ia memutuskan untuk tetap menyiapkan makan malam, berharap Adrian bisa pulang lebih cepat dari perkiraannya. Saat sedang memotong sayuran di dapur, Isabella mendengar suara mobil memasuki garasi. Ia tersenyum lega. Akhirnya Adrian pulang. Namun, senyumnya memudar ketika melihat Adrian masuk rumah dengan wajah yang tampak lelah dan sedikit tegang. "Hai, sayang," sapa Isabella mencoba ceria. "Aku sudah siapkan makan malam." "Oh, hai," jawab Adrian singkat sambil meletakkan tas kerjanya di sofa. "Maaf ya, meetingnya benar-benar alot. Aku sudah makan malam di luar tadi dengan investor." Isabella terdiam sejenak. Biasanya, Adrian akan selalu memberitahunya jika sudah makan malam di luar. Ada sedikit rasa aneh yang menusuk hatinya. Namun ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. "Oh, begitu," jawab Isabella berusaha terdengar biasa saja. "Ya sudah, kalau begitu kamu istirahat saja. Aku juga tidak terlalu lapar." Malam itu, suasana di antara mereka terasa sedikit berbeda. Adrian lebih banyak diam dan fokus pada ponselnya.
Ketika Isabella mencoba mengajaknya berbicara, jawabannya singkat dan tidak fokus. Isabella merasa ada jarak yang tidak biasa di antara mereka. Sebelum tidur, Isabella melihat Adrian menerima sebuah pesan singkat. Ia melihat sekilas nama pengirimnya di layar ponsel Adrian yang menyala. Clarissa. Jantung Isabella berdebar sedikit lebih cepat. Siapa Clarissa? Ia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Ia mencoba bertanya pada Adrian, namun suaminya itu dengan cepat menyembunyikan ponselnya dan menjawab dengan nada sedikit meninggi. Itu hanya urusan pekerjaan, sayang. Tidak penting. Jawaban Adrian yang defensif itu justru membuat Isabella semakin curiga. Perasaan tidak nyaman yang tadi sempat ia tepis kini kembali menghantuinya. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Adrian. Sesuatu yang membuatnya gelisah dan menjauh darinya. Malam itu, Isabella tidur dengan perasaan yang tidak tenang. Sebuah benih keraguan mulai tumbuh di hatinya, menggerogoti kepercayaannya pada sang suami. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam rumah tangganya yang selama ini tampak sempurna. Beberapa hari berlalu, namun kegelisahan Isabella tidak juga mereda. Nama, Clarissa, terus berputar di benaknya. Setiap kali Adrian menerima telepon atau pesan singkat, Isabella tanpa sadar akan menajamkan pendengarannya, mencoba mencuri dengar percakapan atau melihat sekilas nama di layar ponsel suaminya. Adrian, seolah menyadari perubahan sikap Isabella, menjadi lebih berhati-hati dengan ponselnya. Ia selalu meletakkannya menghadap ke bawah atau membawanya bersamanya kemanapun ia pergi, bahkan saat ke kamar mandi. Isabella mencoba bersikap biasa saja di depan Adrian, tidak ingin terlihat mencurigai. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada tembok yang semakin tinggi memisahkan mereka. Ia merindukan Adrian yang dulu, yang selalu terbuka dan berbagi segalanya dengannya. Adrian yang sekarang terasa seperti orang asing. Suatu pagi, saat Adrian sedang mandi, ponselnya berdering di atas nakas. Isabella yang sedang membereskan tempat tidur tanpa sengaja melihat nama yang tertera di layar. Clarissa. Jantung Isabella berdegup kencang. Ini bukan pertama kalinya ia melihat nama itu. Namun kali ini rasanya berbeda. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mengetahui siapa sebenarnya Clarissa. Dengan ragu-ragu, Isabella meraih ponsel Adrian. Ia tahu ini salah, melanggar privasi suaminya. Namun rasa ingin tahunya terlalu besar. Ponsel Adrian terkunci dengan pola yang rumit. Isabella mencoba beberapa kombinasi yang biasa digunakan Adrian. Namun semuanya salah. Ia menghela napas kecewa dan meletakkan kembali ponsel itu. Saat sarapan, Isabella mencoba bertanya secara tidak langsung tentang Clarissa. Sayang, kamu ada proyek baru dengan klien bernama Clarissa? Tanyanya sambil menuangkan teh ke cangkir Adrian. Adrian yang sedang membaca koran tampak sedikit terkejut. Ia menurunkan korannya dan menatap Isabella dengan tatapan yang sulit dibaca. Clarissa? Oh, itu ada. Proyek kecil dengan salah satu vendor. Kenapa? Jawabnya dengan nada yang menurut Isabella terdengar sedikit gugup. Tidak apa-apa, hanya bertanya saja. Jawab Isabella sambil tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan kecurigaannya. Aku hanya ingin tahu tentang pekerjaanmu. Sepanjang hari itu, pikiran Isabella terus berkutat pada nama Clarissa. Ia mencoba mencari informasi tentang nama itu melalui media sosial dan internet, namun tidak menemukan hasil yang signifikan. Semakin ia tidak menemukan jawaban, semakin besar rasa penasarannya. Beberapa hari kemudian,
Isabella berpura-pura memiliki janji dengan temannya di sebuah restoran mewah yang kebetulan berada di dekat kantor Adrian. Ia tiba lebih awal dan duduk di sebuah kafe di seberang jalan, berharap bisa melihat Adrian keluar dari kantornya. Setelah menunggu hampir 1 jam, Isabella melihat Adrian keluar dari gedung kantornya. Namun, ia tidak sendirian. Di sampingnya, berjalan seorang wanita muda yang sangat cantik dan modis. Wanita itu tertawa sambil menggandeng lengan Adrian dengan mesra. Isabella terkejut dan merasakan jantungnya seperti diremas. Wanita itu, mungkinkah dia Clarissa? Isabella memperhatikan mereka dengan seksama saat mereka masuk ke dalam sebuah mobil mewah yang bukan milik Adrian. Mobil itu adalah mobil sport merah keluaran terbaru yang baru beberapa bulan lalu mereka beli. Mobil yang sering ia gunakan untuk pergi ke salon atau bertemu dengan teman-temannya. Air mata mulai menggenang di mata Isabella. Pemandangan yang baru saja ia lihat terasa seperti pukulan telak. Ia tidak ingin percaya, namun hatinya terasa sakit dan hancur. Adrian dengan wanita lain dan menggunakan mobilnya. Isabella segera meninggalkan kafe itu. Ia tidak sanggup melihat lebih lama lagi. Perasaannya bercampur aduk antara marah, sedih, dan kecewa. Ia pulang ke rumah dengan pikiran yang kacau. Kejadian hari ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam rumah tangganya. Adrian telah membohonginya. Malam itu, Adrian pulang larut malam dengan alasan meeting yang sangat penting. Isabella hanya diam, tidak bertanya apapun. Ia menatap Adrian dengan tatapan dingin yang belum pernah dilihat suaminya sebelumnya. Adrian tampak bingung dengan perubahan sikap Isabella, namun ia tidak mengatakan apapun. Isabella memutuskan untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Ia membutuhkan lebih banyak bukti. Ia akan mencari tahu siapa sebenarnya Clarissa dan apa yang terjadi di antara wanita itu dan suaminya. Ia tidak akan membiarkan dirinya dibodohi lebih lama lagi. Sebuah tekad kuat mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia akan mengungkap kebenaran, seburuk apapun itu. Setelah kejadian di kafe, Isabella menjadi lebih waspada. Setiap gerak-gerik Adrian ia perhatikan dengan seksama. Ia mencoba mengingat setiap detail percakapan mereka, mencari celah kebohongan dalam setiap kata yang Adrian ucapkan. Rasa curiga yang tadinya hanya berupa bisikan kini telah menjadi keyakinan yang kuat di benaknya. Beberapa hari kemudian, Adrian harus melakukan perjalanan bisnis keluar kota selama 2 hari. Sebelum berangkat, ia tampak terburu-buru dan sedikit gelisah. Isabella mengantarnya ke bandara dengan senyum yang dipaksakan. Di dalam hati, ia merasa lega karena memiliki waktu untuk mencari tahu lebih banyak tanpa harus berhadapan langsung dengan Adrian. Setelah Adrian pergi, Isabella kembali ke rumah. Ia mencoba mencari petunjuk di kamar kerja Adrian. Ia membuka laptop Adrian, namun dilindungi oleh kata sandi yang tidak ia ketahui. Ia menghela napas kecewa. Kemudian, matanya tertuju pada sebuah tablet yang tergeletak di atas meja kerja. Tablet itu biasanya digunakan Adrian untuk membaca berita atau menonton film. Isabella jarang melihat Adrian menggunakannya untuk urusan pekerjaan. Dengan jantung berdebar-debar, Isabella meraih tablet itu. Ia menyalakannya dan mendapati layar utama yang terbuka. Beberapa aplikasi pesan instan terlihat di sana. Tanpa ragu, Isabella membuka salah satu aplikasi yang sering digunakan Adrian. Riwayat percakapan terakhir adalah dengan seseorang bernama Clarissa. Tangan Isabella gemetar saat membaca rentetan pesan-pesan mesra yang saling bertukar antara Adrian dan Clarissa. Kata-kata sayang, panggilan mesra,
dan rencana-rencana kencan rahasia terungkap di depan matanya. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia merasa seperti ditikam ribuan kali. Kemudian, matanya tertuju pada sebuah pesan yang baru saja diterima beberapa hari yang lalu, tepat setelah ia melihat Adrian dan Clarissa di restoran dekat kantor. Pesan itu berbunyi, "Sayang, jangan lupa besok kita fitting baju pengantin di butik Eternity, jam 2 siang. Aku sudah tidak sabar." Isabella membeku. Baju pengantin? Fitting. Jadi, Adrian berencana menikah lagi dengan wanita itu? Tanpa sepengetahuannya, rasa sakit dan amarah bercampur aduk dalam dirinya. Ia merasa seperti mimpi buruk. Bagaimana bisa pria yang selama ini ia cintai, pria yang telah berbagi suka dan duka dengannya, tega melakukan pengkhianatan sebesar ini? Semua kenangan indah yang pernah mereka ukir bersama terasa palsu dan menipu. Isabella menutup tablet itu dengan kasar. Ia berdiri dan berjalan mondar-mandir di dalam kamar kerja Adrian. Ia merasa sesak dan sulit bernapas. Ia tidak menyangka Adrian akan melakukan hal serendah ini. Ia merasa dibohongi, diremehkan, dan dihancurkan hatinya. Air matanya terus mengalir deras. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan gejolak emosi yang melanda. Namun, rasa sakit itu terlalu kuat. Ia merasa dunianya runtuh. Setelah beberapa saat, amarah Isabella mulai mengalahkan rasa sakitnya. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia tidak akan membiarkan Adrian dan wanita itu hidup bahagia di atas kebohongannya. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus bertindak. Sebuah tekad kuat mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia akan mengungkap semua kebohongan Adrian dan Clarissa. Ia akan membuat mereka menyesali perbuatan mereka. Dan yang paling penting, ia akan menarik kembali semua yang telah ia berikan kepada Adrian selama ini. Semua fasilitas dan aset mewah yang mereka nikmati, yang sebagian besar adalah hasil kerja kerasnya juga, tidak akan lagi menjadi milik pria yang telah mengkhianatinya. Dengan air mata yang masih membasahi pipinya, Isabella meraih ponselnya. Ia mencari nomor pengacaranya. Malam ini, hidupnya akan berubah selamanya. Dengan tangan yang kini terasa lebih tenang, Isabella menekan nomor telepon Pak Wijaya, pengacaranya. Beliau adalah seorang pengacara keluarga terkemuka yang pernah membantu temannya dalam kasus perceraian yang rumit. Isabella merasa yakin Pak Wijaya adalah orang yang tepat untuk membantunya menghadapi situasi ini. Setelah beberapa dering, suara berat Pak Wijaya terdengar di ujung telepon. Isabella menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Ia menceritakan secara singkat apa yang baru saja ia temukan tentang perselingkuhan Adrian dan rencana pernikahannya dengan wanita lain. Suara Isabella terdengar datar, tanpa emosi yang berlebihan, namun Pak Wijaya bisa merasakan ketegasan di balik setiap katanya. Pak Wijaya mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan untuk memperjelas situasi. Setelah mendengar cerita Isabella, ia memberikan beberapa saran awal dan meminta Isabella untuk mengumpulkan semua bukti yang ia miliki, termasuk pesan-pesan di tablet Adrian. Mereka berjanji untuk bertemu keesokan harinya setelah Adrian kembali dari perjalanan bisnisnya. Setelah menutup telepon, Isabella merasa sedikit lebih tenang. Ada rasa lega karena akhirnya ia telah mengambil langkah pertama. Sekarang, ia harus fokus pada pengumpulan bukti. Ia kembali mengambil tablet Adrian dan menyalin semua percakapan antara Adrian dan Clarissa, serta foto-foto yang ada di galeri. Ia juga mencari informasi tentang butik Eternity dan mencatat alamat serta jam operasionalnya. Kemudian,
Isabella mulai memikirkan tentang aset dan fasilitas yang selama ini mereka nikmati. Rumah ini atas namanya, dibeli jauh sebelum Adrian mendirikan perusahaannya. Mobil-mobil di garasi juga sebagian besar atas namanya, hasil dari investasi dan tabungannya sendiri. Kartu kredit yang Adrian berikan kepada Clarissa pasti merupakan kartu tambahan dari rekening pribadinya. Isabella tahu persis bagaimana cara menghentikan semua itu. Ia membuka brankas di kamar tidurnya dan mengeluarkan semua dokumen kepemilikan aset, polis asuransi, dan catatan keuangan mereka. Ia meneliti setiap detailnya, mencari celah dan cara tercepat untuk menarik kembali semuanya. Isabella bukan hanya seorang desainer interior yang berbakat, ia juga memiliki pemahaman yang kuat tentang bisnis dan keuangan. Ia selalu terlibat dalam pengambilan keputusan penting terkait keuangan keluarga dan perusahaan Adrian. Saat ia memeriksa catatan keuangan, matanya tertuju pada beberapa transaksi mencurigakan dalam beberapa bulan terakhir. Ada sejumlah uang yang ditransfer ke rekening yang tidak ia kenali, dengan deskripsi yang samar. Isabella mencatat semua detail transaksi ini, yakin bahwa ini mungkin terkait dengan Clarissa. Malam itu, Isabella tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus berputar memikirkan pengkhianatan Adrian dan rencana balas dendamnya. Ia merasa marah, sakit hati, namun juga bertekad kuat. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban. Ia akan bangkit dan melawan. Keesokan harinya, Isabella bangun dengan mata sembab namun dengan pikiran yang jernih. Ia sudah menyusun rencana yang matang. Setelah Adrian kembali, ia akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia akan mengumpulkan lebih banyak informasi dan bukti sebelum akhirnya mengungkapkan semuanya. Siang harinya, Isabella menerima pesan singkat dari Adrian yang memberitahukan bahwa ia sudah tiba di rumah. Isabella menarik napas dalam-dalam dan membalas pesannya dengan singkat. "Selamat datang kembali." Ia memasang senyum tipis di bibirnya, siap menghadapi Adrian dengan topeng ketidakpedulian. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari permainan yang berbahaya. Dan ia bertekad untuk memenangkannya. Adrian pulang dengan senyum lebar dan pelukan hangat, seolah tidak ada rahasia besar yang ia sembunyikan. "Aku merindukanmu, sayang," ucapnya sambil mengecup kening Isabella. Isabella membalas pelukannya dengan senyum tipis. "Aku juga," jawabnya singkat, berusaha menyembunyikan gejolak emosi di dalam dirinya. Ia memperhatikan Adrian dengan seksama, mencari tanda-tanda kebohongan di matanya. Namun Adrian tampak seperti biasa saja, atau mungkin ia memang pandai menyembunyikannya. Malam itu, Adrian bersikap lebih perhatian dari biasanya. Ia menanyakan tentang hari Isabella, memuji masakannya, dan bahkan menawarkan pijatan di bahunya. Isabella hanya menanggapinya dengan datar, berusaha tidak terlalu antusias maupun terlalu dingin. Ia tidak ingin Adrian curiga bahwa ia telah mengetahui segalanya. Saat mereka sedang menonton televisi, Isabella mencoba bertanya lagi tentang Clarissa, kali ini dengan nada lebih santai. "Jadi, bagaimana proyekmu dengan vendor bernama Clarissa itu, sayang? Lancar?" Adrian tampak sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Ia mengalihkan pandangannya dari layar televisi dan menatap Isabella. "Oh, itu ya, lancar. Hanya proyek kecil, tidak terlalu penting," jawabnya cepat, lalu kembali fokus pada televisi. Isabella merasakan ada sesuatu yang disembunyikan dalam jawaban Adrian. Nada bicaranya terlalu cepat dan matanya tidak menatapnya saat berbicara. Kecurigaannya semakin menguat. Keesokan harinya,
Isabella menghubungi Pak Wijaya dan mengatur pertemuan di kantor pengacara tersebut. Ia membawa semua bukti yang telah ia kumpulkan, termasuk salinan pesan-pesan Adrian dan Clarissa, serta catatan transaksi keuangan yang mencurigakan. Di kantor Pak Wijaya, Isabella menceritakan semua yang telah ia temukan. Pak Wijaya mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian menjelaskan langkah-langkah hukum yang bisa diambil Isabella. Ia menyarankan Isabella untuk segera mengamankan aset-asetnya dan mempersiapkan gugatan cerai. Kita bisa mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan dan pernikahan tanpa izin istri. Ini akan menjadi poin yang sangat kuat di pengadilan, jelas Pak Wijaya. Mengenai aset, karena sebagian besar atas nama ibu, kita bisa segera melakukan tindakan preventif untuk mencegah adanya pemindahan aset secara sepihak. Isabella merasa lega mendengar penjelasan Pak Wijaya. Ia merasa memiliki kendali atas situasi ini. Ia memberikan instruksi kepada Pak Wijaya untuk segera mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan. Setelah pertemuan dengan pengacaranya, Isabella merasa lebih bersemangat. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia akan menarik semua fasilitas dan aset mewahnya dari Adrian dan wanita itu. Ia akan membuat mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Di rumah, Isabella terus memasang topeng ketidakpedulian di depan Adrian. Ia bersikap seperti biasa, namun di dalam hatinya, ia sedang menyusun rencana yang lebih detail. Ia mencari tahu informasi lebih lanjut tentang Clarissa, tentang latar belakangnya, pekerjaannya, dan hubungannya dengan Adrian. Melalui seorang teman yang bekerja di sebuah majalah gaya hidup, Isabella berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang Clarissa. Ternyata, Clarissa adalah seorang wanita muda yang dikenal seringkali mendekati pria-pria kaya dan berstatus. Informasi ini semakin menguatkan keyakinan Isabella bahwa Clarissa hanya mengincar kekayaan Adrian. Isabella merasa semakin marah dan jijik dengan Adrian dan Clarissa. Mereka berdua telah mempermainkannya. Namun, amarah ini juga memberinya kekuatan. Ia bertekad untuk tidak membiarkan mereka menang. Ia akan menunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya Isabella. Wanita yang selama ini mereka anggap remeh. Malam itu, saat Adrian tertidur lelap di sampingnya, Isabella membuka tablet Adrian lagi. Kali ini, ia berhasil menebak polanya. Ia menemukan lebih banyak pesan mesra dan rencana-rencana pernikahan antara Adrian dan Clarissa. Bahkan, ia menemukan foto-foto Clarissa sedang mencoba gaun pengantin di butik Eternity. Hatinya kembali terasa sakit. Namun kali ini rasa sakit itu bercampur dengan tekad yang membara. Ia akan segera mengakhiri semua ini. Permainan telah dimulai. Foto-foto Clarissa dalam balutan gaun pengantin di tablet Adrian bagaikan konfirmasi yang menghantam Isabella dengan keras. Tidak ada lagi keraguan. Adrian benar-benar akan menikah lagi. Di belakangnya, rasa sakit itu masih terasa. Namun kini bercampur dengan tekad yang membara untuk bertindak. Isabella menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Ia menghubungi beberapa kenalannya di berbagai bidang. Melalui seorang teman yang bekerja di bagian administrasi sebuah hotel mewah, ia mencoba mencari tahu apakah ada reservasi pernikahan atas nama Adrian atau Clarissa dalam waktu dekat. Awalnya sulit, namun dengan sedikit bujukan dan alasan yang dibuat-buat, ia berhasil mendapatkan informasi bahwa ada reservasi untuk acara pernikahan privat atas nama Adrian dengan inisial nama belakang, K, untuk bulan depan. Kemudian, Isabella teringat percakapannya dengan Adrian tentang proyek kecil dengan vendor bernama Clarissa. Ia mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang perusahaan atau individu yang mungkin terkait dengan nama itu.
Dengan keahliannya dalam mencari informasi online, ia menemukan profil LinkedIn seorang wanita bernama Clarissa K yang berprofesi sebagai konsultan pemasaran lepas. Foto profilnya sangat mirip dengan wanita yang ia lihat bersama Adrian di dekat kantor. Isabella juga mengingat Adrian sering menyebutkan sebuah acara amal yang akan diadakan oleh perusahaannya bulan depan. Ia mencoba mencari tahu lebih detail tentang acara tersebut dan menemukan bahwa acara tersebut akan diadakan di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang cukup mewah. Tanggalnya persis sama dengan tanggal reservasi pernikahan yang ia dapatkan sebelumnya. Isabella semakin yakin bahwa acara amal itu hanyalah kedok untuk pernikahan Adrian dan Clarissa. Dengan informasi yang semakin lengkap, Isabella memutuskan untuk mengunjungi butik Eternity. Ia membuat janji temu dengan alasan ingin melihat-lihat koleksi gaun pengantin untuk sebuah proyek film yang sedang ia kerjakan. Saat berada di butik tersebut, ia mencoba mencari tahu tentang pelanggan bernama Clarissa yang melakukan fitting beberapa waktu lalu. Dengan sedikit berakting dan memberikan kesan sebagai seseorang yang memiliki pengaruh, ia berhasil mendapatkan beberapa informasi samar tentang gaun yang dipesan dan perkiraan tanggal pengambilan gaun tersebut. Semua informasi itu semakin mengarah pada rencana pernikahan Adrian dan Clarissa. Di sisi lain, Isabella juga bergerak cepat untuk mengamankan aset-asetnya. Ia bertemu kembali dengan Pak Wijaya dan memberikan semua informasi yang telah ia kumpulkan. Pak Wijaya menyarankan Isabella untuk segera membuat surat kuasa khusus agar ia bisa mengelola dan menarik kembali aset-asetnya tanpa perlu persetujuan Adrian. Isabella juga menghubungi pihak bank dan lembaga keuangan lainnya. Ia meminta mereka untuk memberikan laporan lengkap mengenai semua rekening dan investasi atas namanya maupun rekening bersama dengan Adrian. Ia juga mulai mempertimbangkan untuk memblokir beberapa kartu kredit dan memindahkan sebagian besar dananya ke rekening pribadinya. Setiap langkah yang diambil Isabella terasa berat, namun ia melakukannya dengan tekad yang bulat. Ia merasa seperti sedang menyusun kepingan-kepingan puzzle yang akan membentuk gambaran utuh pengkhianatan Adrian. Dan setiap kepingan yang ia temukan semakin menguatkan hatinya untuk melakukan apa yang harus ia lakukan. Menjelang akhir minggu, Isabella merasa sudah memiliki semua informasi yang ia butuhkan. Ia tahu persis kapan dan di mana Adrian akan menikahi Clarissa. Ia juga sudah memiliki gambaran yang jelas tentang aset-aset yang akan ia tarik kembali. Sekarang, ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan aksinya. Di balik wajahnya yang tenang, Isabella menyimpan amarah dan kekecewaan yang mendalam, siap untuk meledak dan menghancurkan kebohongan yang telah dibangun Adrian dan Clarissa. Adrian kembali dari perjalanan bisnisnya yang kedua dalam minggu itu. Ia tampak lelah, namun berusaha bersikap mesra pada Isabella. Ia memeluknya erat dan menciumnya dalam-dalam, seolah ingin menebus rasa bersalahnya atau mungkin hanya untuk menutupi kebohongannya. Isabella membalas pelukan Adrian dengan dingin. Ia merasa jijik dengan sentuhannya, dengan kepalsuan yang terpancar dari matanya. Namun, ia tetap memasang topeng ketidakpedulian, melayani Adrian seperti biasa. Ia tidak ingin Adrian curiga bahwa ia sudah mengetahui segalanya. Malam itu, mereka makan malam bersama di rumah. Adrian bercerita tentang perjalanannya, tentang meeting-meeting yang sukses dan klien-klien yang terkesan. Isabella mendengarkan dengan seksama, sesekali mengajukan pertanyaan untuk terlihat tertarik. Namun, pikirannya jauh melayang, merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Setelah makan malam, Adrian mengajak Isabella untuk menonton film di ruang keluarga. Isabella menurut saja, duduk di samping Adrian di sofa mewah mereka. Adrian merangkulnya dan mencium rambutnya. Isabella hanya diam, berusaha menahan rasa mual yang tiba-tiba menyerang perutnya.
Kamu tampak sedikit lelah, sayang, kata Adrian sambil mengelus pipi Isabella. Apa ada masalah di kantor? Tidak ada, jawab Isabella singkat. Hanya sedikit banyak pekerjaan. Kamu harus lebih banyak istirahat, nasihat Adrian dengan nada khawatir yang terdengar dibuat-buat. Jangan terlalu memaksakan diri. Isabella hanya tersenyum tipis. Ia merasa ironis mendengar nasihat itu dari pria yang telah mengkhianatinya. Pria yang sebentar lagi akan menikah dengan wanita lain di belakangnya. Malam itu, Isabella berpura-pura tidur lebih awal. Setelah memastikan Adrian sudah terlelap, ia bangkit dari tempat tidur dengan hati-hati. Ia menuju ruang kerjanya dan menyalakan komputernya. Ia membuka semua dokumen yang telah disiapkan oleh Pak Wijaya. Surat kuasa khusus, draft gugatan cerai, dan daftar lengkap aset-aset mereka. Isabella membaca setiap detailnya dengan seksama. Ia ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ia juga menghubungi beberapa pihak terkait, seperti manajer bank dan agen properti, untuk memberitahukan rencananya dan meminta bantuan mereka dalam mengeksekusinya. Semua orang yang ia hubungi sangat terkejut dengan cerita Isabella, namun mereka bersedia membantunya. Mereka tahu betapa Isabella telah bekerja keras untuk membangun semua ini bersama Adrian. Mereka juga merasa kasihan dengan pengkhianatan yang harus ia alami. Setelah memastikan semuanya siap, Isabella merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa ia telah melakukan semua yang ia bisa. Sekarang, ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran dan menarik kembali semua yang menjadi haknya. Kembali ke kamar tidur, Isabella menatap Adrian yang sedang tertidur pulas. Wajahnya tampak damai, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Isabella merasakan hatinya kembali perih. Bagaimana bisa ia mencintai pria ini begitu dalam? Namun pria ini tega mengkhianatinya dengan cara yang begitu keji? Isabella memutuskan untuk tidur di kamar tamu malam itu. Ia tidak sanggup berada di dekat Adrian lebih lama lagi. Ia membutuhkan ruang dan waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang. Hari-hari di mana kebohongan akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan. Isabella bertekad untuk tidak akan menyerah. Ia akan berjuang untuk dirinya sendiri dan untuk masa depannya. Kemudian di malam selanjutnya, kesunyian di malam hari menjadi teman setia Isabella. Di saat Adrian terlelap di sampingnya, Isabella justru terjaga. Pikirannya dipenuhi oleh pengkhianatan yang membakar hatinya. Ia merasa terasing di rumahnya sendiri, berbagi ranjang dengan seorang pria yang ternyata adalah orang asing baginya. Setiap kali Adrian memeluknya dalam tidur, Isabella merasakan sentuhan itu seperti belenggu, mengikatnya dalam kepalsuan yang menyakitkan. Siang hari pun tidak lebih baik. Isabella harus memasang topeng ceria di depan karyawan dan kliennya. Ia harus tetap profesional dan fokus pada pekerjaannya, meskipun pikirannya seringkali melayang pada Adrian dan Clarissa. Ia membayangkan mereka berdua, tertawa dan berbagi kebahagiaan di balik punggungnya, dan rasa marah itu seperti bara api yang siap membakar habis kesabarannya. Di hadapan Adrian, Isabella berusaha bersikap seperti biasa. Ia menanyakan tentang pekerjaannya, menyiapkan sarapannya, bahkan sesekali tersenyum padanya. Namun, matanya tidak pernah benar-benar bertemu dengan mata Adrian. Ada jurang yang dalam di antara mereka, jurang yang diisi oleh kebohongan dan pengkhianatan. Isabella merasa seperti seorang mata-mata di rumahnya sendiri, selalu mengawasi gerak-gerik Adrian, mencari petunjuk lebih lanjut tentang hubungannya dengan Clarissa. Adrian menjadi semakin sering menerima telepon yang ia jawab dengan suara pelan dan sambil menjauh.
Isabella pernah pura-pura tertidur saat Adrian menerima telepon di tengah malam. Ia mendengar Adrian berbisik mesra, mengucapkan kata-kata sayang yang seharusnya hanya ditujukan padanya. Hatinya mencelos, namun ia tetap berpura-pura tidur, tidak ingin Adrian tahu bahwa ia mendengarnya. Isabella juga semakin intens mencari informasi tentang Clarissa. Ia tidak hanya melihat akun Instagram wanita itu, tetapi juga mencoba mencari tahu tentang latar belakangnya melalui teman-teman yang mungkin mengenalnya. Ia menemukan bahwa Clarissa memang memiliki reputasi sebagai wanita yang gemar mencari pria kaya dan berstatus. Beberapa teman Isabella yang bergerak di lingkaran sosial yang sama pernah melihat Clarissa bersama pria-pria mapan lainnya sebelum Adrian. Informasi ini semakin menguatkan keyakinan Isabella bahwa Clarissa hanyalah seorang pelakor yang mengincar kekayaan suaminya. Setiap interaksi dengan Adrian terasa seperti sandiwara yang melelahkan. Isabella harus menahan diri untuk tidak meledak, untuk tidak menanyakan langsung tentang Clarissa dan pernikahan diam-diam mereka. Ia harus menunggu waktu yang tepat, saat rencananya sudah siap sepenuhnya. Namun, menahan emosi sekuat ini terasa seperti membawa beban yang sangat berat di pundaknya. Ada saat-saat di mana ia merasa hampir menyerah, hampir mengungkapkan semuanya dan mengakhiri kepura-puraan ini. Suatu sore, saat Adrian sedang mandi, ponselnya berdering. Isabella melihat nama Clarissa tertera di layar. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat telepon itu. Suara seorang wanita ceria terdengar di seberang sana. "Sayang, kamu sudah selesai meetingnya? Aku sudah tidak sabar." Isabella langsung mematikan telepon tanpa menjawab. Jantungnya berdebar kencang. Panggilan itu adalah bukti yang lebih dari cukup. Isabella semakin sering berkomunikasi dengan Pak Wijaya. Mereka membahas detail terakhir dari rencana Isabella. Surat kuasa sudah ditandatangani, draft gugatan cerai sudah siap, dan pihak bank serta agen properti sudah diberitahu. Isabella merasa seperti seorang jenderal yang sedang mempersiapkan pasukannya untuk berperang. Malam itu, saat Adrian sedang menonton televisi, Isabella duduk di sampingnya dengan wajah datar. Adrian menoleh padanya, tampak sedikit khawatir. "Kamu kenapa, sayang? Kok diam saja?" tanyanya. Isabella menatap Adrian dengan tatapan dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Tidak apa-apa," jawabnya singkat. Namun ada nada tegas yang terselip di dalamnya. Adrian tampak tidak nyaman dengan tatapan itu. Namun ia tidak bertanya lebih lanjut. Isabella merasa sudah mencapai batasnya. Ia tidak bisa lagi menahan semua ini. Ia ingin segera mengakhiri kepalsuan ini dan mengungkapkan kebenaran yang telah ia ketahui. Waktunya hampir tiba. Ia bisa merasakannya. Badai akan segera pecah. Dan Adrian serta Clarissa akan merasakan amarah Isabella yang selama ini ia tahan dengan susah payah. Isabella merasa seperti bom waktu yang siap meledak. Setiap hari yang ia lalui dengan berpura-pura tidak tahu apa-apa terasa semakin menyiksa. Ia ingin segera mengakhiri sandiwara ini dan melihat Adrian serta Clarissa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Kesabaran Isabella mulai menipis, digantikan oleh keinginan yang kuat untuk segera bertindak. Adrian, tanpa menyadari badai yang akan menerjangnya, justru semakin berani dalam menunjukkan hubungannya dengan Clarissa. Ia beberapa kali menerima telepon dari Clarissa di depannya, meskipun masih dengan nada pelan dan sedikit menjauh. Isabella bahkan pernah melihat Adrian tersenyum sendiri saat membaca pesan di ponselnya, dan ia yakin pesan itu pasti dari wanita itu. Suatu malam, saat mereka sedang bersiap untuk tidur, Adrian tiba-tiba berkata, "Sayang, bulan depan aku ada acara amal besar dari kantor.
Kamu pasti datang ya? Clarissa juga akan hadir. Dia banyak membantu dalam persiapan acara ini. Mendengar nama Clarissa disebut dengan nada santai seperti itu membuat darah Isabella mendidih. Ia menatap Adrian dengan tatapan tajam yang membuat Adrian sedikit terkejut. Tentu saja aku akan datang, jawab Isabella dengan senyum sinis yang tidak disadari oleh Adrian. Aku tidak mungkin melewatkan acara penting suamiku. Dalam hati, Isabella sudah memutuskan. Acara amal itu akan menjadi panggung di mana ia akan mengungkapkan segalanya. Ia tidak akan membiarkan Adrian dan Clarissa menikah diam-diam dan mempermalukannya di belakang. Ia akan membuat perhitungan di depan semua orang yang mereka kenal. Isabella semakin intens berkomunikasi dengan Pak Wijaya. Mereka memfinalisasi semua detail rencana. Surat kuasa sudah berlaku, dan Pak Wijaya sudah siap untuk mengajukan gugatan cerai segera setelah Isabella memberikan lampu hijau. Isabella juga sudah menghubungi pihak bank dan meminta mereka untuk bersiap melakukan pemblokiran dan penarikan aset sesuai dengan instruksinya. Di tengah kesibukannya mempersiapkan rencana balas dendam, Isabella tidak bisa sepenuhnya mengabaikan rasa sakit dan kekecewaan yang masih ia rasakan. Ia teringat akan semua kenangan indah yang pernah ia bagi dengan Adrian. Semua mimpi dan harapan yang pernah mereka rajut bersama. Ia merasa dikhianati dan dihancurkan hatinya. Ada saat-saat di mana ia merasa ragu, bertanya-tanya apakah ia melakukan hal yang benar. Namun, bayangan Adrian dan Clarissa yang sedang berbahagia di atas penderitaannya kembali menguatkan tekadnya. Ia pantas mendapatkan keadilan. Suatu siang, saat Isabella sedang makan siang di sebuah restoran, ia tidak sengaja melihat Clarissa sedang makan dengan seorang wanita lain di meja tidak jauh darinya. Isabella memperhatikan Clarissa dengan seksama. Wanita itu tampak sangat bahagia, tertawa riang sambil memamerkan sebuah cincin berlian yang baru melingkar di jari manisnya. Isabella yakin itu adalah cincin tunangan dari Adrian. Pemandangan itu bagaikan tamparan keras bagi Isabella. Ia merasa muak dan marah. Ia tidak bisa lagi menunda rencananya. Ia harus bertindak sekarang. Setelah makan siang, Isabella menghubungi Pak Wijaya. "Pak, kita percepat semuanya," katanya dengan nada tegas. "Saya sudah tidak tahan lagi. Saya ingin semuanya berakhir secepatnya." Pak Wijaya mengerti desakan Isabella. Ia berjanji akan segera mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan dan menunggu instruksi lebih lanjut dari Isabella. Isabella kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa takut dan cemas. Namun juga ada rasa lega karena sebentar lagi semuanya akan berakhir. Ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan akan menimbulkan kegemparan. Namun ia tidak peduli. Ia berhak mendapatkan kebahagiaannya kembali. Malam itu, Isabella menatap Adrian yang sedang tertidur pulas di sampingnya. Ia tidak merasakan cinta lagi. Hanya ada kekecewaan dan kemarahan yang mendalam. Ia tahu bahwa besok atau lusa, hidup mereka akan berubah selamanya. Dan Isabella siap untuk menjadi arsitek perubahan itu. Detik-detik menjelang badai telah tiba. Sejak malam di mana Isabella menyadari Adrian menyembunyikan sesuatu, sebuah kabut dingin menyelimuti atmosfer rumah mereka. Isabella tidak lagi menyambut Adrian dengan senyum hangat di pintu. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering menarik diri ke dalam pikirannya sendiri. Saat Adrian mencoba menciumnya, ia akan memalingkan wajah atau memberikan jawaban singkat tanpa ekspresi. Perubahan sikap Isabella yang tiba-tiba ini tidak luput dari perhatian Adrian. Adrian mulai merasa gelisah. Ia memperhatikan bagaimana Isabella menghindari kontak mata dengannya. Bagaimana nada bicaranya menjadi datar dan tanpa emosi.
Ia mencoba menebak-nebak apa yang salah. Apakah Isabella mengetahui tentang Clarissa? Apakah ia melakukan sesuatu yang menyinggung perasaannya? Rasa bersalah dan ketakutan mulai menggerogoti pikirannya. Ia menjadi lebih perhatian, mencoba menanyakan kabar Isabella lebih sering, bahkan menawarkan bantuan untuk pekerjaan rumah tangga. Namun semua usahanya terasa sia-sia. Isabella menerima semua itu dengan dingin, seolah sedang berhadapan dengan orang asing. Di balik sikap dinginnya, Isabella terus mematangkan rencananya. Ia diam-diam menghubungi Pak Wijaya, memastikan semua dokumen sudah siap dan strategi mereka sudah final. Ia juga berkomunikasi intens dengan pihak bank, memberikan instruksi yang jelas mengenai waktu dan mekanisme pemblokiran serta penarikan aset. Dalam hati, Isabella merasa ironis. Ia dan Adrian selalu terbuka tentang keuangan mereka. Namun kini ia harus merencanakan langkah sebesar ini secara diam-diam, sama seperti Adrian merencanakan pernikahannya. Isabella mulai melancarkan aksinya untuk mengorek informasi dari Adrian. Suatu pagi, saat mereka sedang menikmati kopi di teras, Isabella tiba-tiba bertanya dengan nada seolah tidak ada yang aneh. "Sayang, kamu bilang acara amal kantor itu penting banget ya? Pasti banyak vendor yang terlibatkan." Adrian yang sedang membaca koran menurunkan kertas itu dan menatap Isabella dengan sedikit terkejut. "Iya, sayang. Acara ini kan untuk yayasan anak-anak. Banyak pihak yang mendukung, termasuk beberapa vendor yang sudah lama bekerja sama dengan perusahaan." "Oh, begitu," jawab Isabella sambil mengaduk kopinya perlahan. "Ada vendor baru juga nggak yang ikut bantu?" Ia menatap Adrian dengan tatapan menyelidik. Adrian tampak sedikit gugup. "Ada beberapa sih. Tim kreatif dan, ya, beberapa lagi." "Kenapa kamu tanya?" "Nggak kok. Cuma penasaran aja. Aku kan mungkin bisa bantu kasih ide desain atau apa gitu," jawab Isabella dengan senyum tipis. Adrian terlihat lega dan mengangguk setuju. Namun Isabella bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan dalam jawabannya. Beberapa hari kemudian, Isabella mencoba lagi. Saat Adrian pulang larut malam dengan alasan meeting dengan klien penting, Isabella sudah menunggunya di ruang keluarga. "Meetingnya sampai larut banget ya, sayang?" tanyanya dengan nada datar. Adrian menghela napas lelah dan mengangguk. "Iya, sayang. Investornya baru datang dari luar kota, jadi harus maraton meetingnya. Besok juga masih ada beberapa agenda lagi." "Oh," jawab Isabella singkat. "Clarissa juga ikut meeting?" Adrian tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Ia mengalihkan pandangannya dan menjawab dengan nada sedikit meninggi. "Kenapa kamu tiba-tiba tanya Clarissa? Dia kan hanya membantu bagian pemasaran untuk acara amal." "Aku cuma ingin tahu saja," balas Isabella dengan nada tenang namun menusuk. "Kamu sering banget menyebut namanya belakangan ini. Aku jadi penasaran, sepenting apa sih dia di kantor?" Adrian tampak semakin tidak nyaman. Ia mencoba mengelak dengan mengatakan bahwa Clarissa memang sangat profesional dan banyak membantu dalam persiapan acara amal. Isabella hanya mendengarkan tanpa memberikan komentar. Namun tatapannya tidak lepas dari Adrian, membuatnya semakin terpojok. Puncaknya terjadi beberapa hari kemudian. Isabella berpura-pura mencari dokumen penting di ruang kerja Adrian. Ia tahu Adrian menyimpan beberapa berkas terkait acara amal di laci mejanya. Dengan hati-hati, ia membuka laci satu persatu. Di antara tumpukan kertas dan proposal, matanya menangkap sebuah amplop berwarna krem dengan tulisan kaligrafi yang indah. Instingnya mengatakan bahwa amplop itu berisi sesuatu yang penting. Dengan tangan gemetar,
Isabella membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah kartu undangan pernikahan. Nama Adrian tertera jelas di sana, berdampingan dengan nama seorang wanita yang sudah sangat ia kenali, Clarissa. Tanggal pernikahan itu tertera dengan jelas. Seminggu setelah acara amal kantor. Napas Isabella tercekat. Dunia di sekelilingnya terasa berhenti berputar. Undangan pernikahan itu adalah bukti tak terbantahkan dari pengkhianatan Adrian. Air mata tidak terasa mengalir di pipinya. Ia hanya merasakan kekosongan yang luar biasa. Adrian benar-benar telah merencanakan semuanya dengan rapi, menikahi wanita lain di belakangnya, seolah-olah ia tidak ada. Isabella menggenggam erat undangan itu. Amarah yang selama ini ia tahan akhirnya meledak dalam dirinya. Ia merasa dikhianati, diremehkan, dan dipermalukan. Namun, di balik amarah itu, muncul tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Adrian dan Clarissa tidak akan bisa lolos begitu saja. Isabella akan memastikan mereka membayar mahal atas perbuatan mereka. Malam ini, ia akan menghadapi Adrian dan mengungkapkan semua yang ia ketahui. Sandiwara ini harus segera berakhir. Isabella berjalan keluar dari ruang kerja Adrian dengan undangan pernikahan di tangannya. Langkahnya mantap, meskipun hatinya terasa seperti tercabik-cabik. Ia menemukan Adrian sedang bersantai di ruang keluarga, menonton televisi. Ia tampak terkejut melihat ekspresi wajah Isabella yang dingin dan tatapannya yang tajam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Isabella menghampiri Adrian dan melemparkan undangan pernikahan itu ke pangkuannya. Adrian terlonjak kaget dan menatap undangan itu dengan mata melebar. Wajahnya langsung pucat pasi. "Apa ini, Adrian?" tanya Isabella dengan suara dingin yang bergetar karena amarah. Adrian meraih undangan itu dengan tangan gemetar. Ia membuka dan membacanya, lalu menatap Isabella dengan tatapan penuh ketakutan. "Isabella, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa lagi, Adrian?" potong Isabella dengan nada sinis. "Semuanya sudah jelas terpampang di depan mataku. Kamu berencana menikah dengan wanita lain, tepat setelah acara amal kantor. Kamu benar-benar tega melakukan ini padaku." Air mata mulai mengalir di pipi Isabella, namun kali ini ia tidak berusaha menghapusnya. Biarlah Adrian melihat betapa hancurnya ia. "Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Adrian mencoba meraih tangan Isabella, namun ia menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku, Adrian," seru Isabella dengan suara bergetar. "Aku sudah cukup muak dengan semua kebohonganmu. Selama ini aku mempercayaimu, mendukungmu, bahkan mengorbankan impianku demi kamu. Dan ini balasanmu." Adrian menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Isabella. Ia tahu ia tidak punya alasan yang bisa membenarkan perbuatannya. Aku mencintaimu, Isabella," kata Adrian dengan suara lirih. Isabella tertawa sinis. "Mencintaiku? Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak akan pernah melakukan ini padaku. Kamu telah menghancurkan semuanya, Adrian. Semua kepercayaan, semua cinta, semua mimpi yang pernah kita bagi bersama. Maafkan aku, Isabella. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Adrian memohon dengan air mata yang juga mulai mengalir di pipinya. Isabella menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Tidak ada yang bisa diperbaiki lagi, Adrian. Kamu telah membuat pilihanmu, dan sekarang kamu harus hidup dengan pilihan itu." Isabella berbalik dan berjalan menuju kamar tidur. Adrian mengikutinya dengan langkah tergesa-gesa. "Kamu mau kemana, Isabella?"
Tanyanya dengan nada panik. Aku pergi, Adrian. Jawab Isabella sambil membuka lemari dan mulai mengeluarkan pakaiannya. Aku tidak bisa tinggal di sini bersamamu lagi. Aku butuh waktu untuk sendiri dan memikirkan semuanya. Jangan lakukan ini, Isabella. Aku mohon. Adrian mencoba memeluknya dari belakang. Namun Isabella melepaskan pelukannya dengan kasar. Lepaskan aku, Adrian. Katanya dengan nada dingin. Semua sudah berakhir. Aku akan mengurus semuanya melalui pengacara. Isabella terus mengemasi barang-barangnya dengan cepat dan efisien. Adrian hanya bisa berdiri terpaku di tempatnya, menyaksikan kehancuran rumah tangganya di depan matanya sendiri. Ia tahu ia telah kehilangan wanita yang sangat ia cintai, dan ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Setelah selesai berkemas, Isabella menarik kopernya menuju pintu. Ia menoleh ke belakang dan menatap Adrian dengan tatapan terakhir yang penuh kekecewaan dan kesedihan. Selamat tinggal, Adrian. Ucapnya lirih sebelum akhirnya keluar dari kamar itu, meninggalkan Adrian yang terpaku dalam penyesalan yang mendalam. Malam itu, Isabella menginap di hotel. Hatinya hancur namun juga dipenuhi tekad untuk menjalani hidupnya kembali. Ia tahu, besok pagi, ia akan memulai babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia akan menarik kembali semua yang menjadi haknya. Keesokan paginya, Isabella bertemu dengan Pak Wijaya di kantornya. Wajahnya masih terlihat lelah, namun matanya memancarkan tekad yang kuat. Mereka membahas detail terakhir dari rencana Isabella untuk menarik kembali semua fasilitas dan aset mewah yang selama ini dinikmati Adrian dan Clarissa. Pak, saya ingin semuanya dilakukan hari ini juga, kata Isabella dengan nada tegas. Saya tidak ingin mereka terus menikmati apa yang bukan hak mereka. Pak Wijaya mengangguk mengerti. Ia telah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Langkah pertama adalah menghubungi pihak bank. Dengan surat kuasa khusus dari Isabella, Pak Wijaya menginstruksikan pihak bank untuk segera memblokir semua rekening bersama atas nama Isabella dan Adrian. Kemudian, ia memerintahkan untuk mentransfer sebagian besar dana ke rekening pribadi Isabella. Isabella juga menghubungi agen properti yang dulu membantu mereka membeli rumah mewah ini. Ia meminta agen tersebut untuk segera memasarkan rumah itu. Karena sertifikat rumah sepenuhnya atas nama Isabella, tidak ada kendala hukum untuk menjualnya. Selanjutnya, Isabella menghubungi perusahaan leasing mobil. Mobil sport merah yang sering digunakan Clarissa ternyata atas nama Isabella. Ia meminta perusahaan leasing untuk segera menarik kembali mobil tersebut. Dalam waktu beberapa jam, rencana Isabella mulai berjalan. Adrian yang sedang berada di kantor tiba-tiba menerima notifikasi dari bank bahwa kartu kreditnya telah diblokir. Ia mencoba menghubungi pihak bank, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ia merasa ada yang tidak beres. Sementara itu, Clarissa yang sedang asyik berbelanja di sebuah butik mewah terkejut saat kartu kredit yang Adrian berikan padanya ditolak. Ia mencoba kartu kredit lainnya, namun semuanya tidak berfungsi. Ia menjadi panik dan segera menghubungi Adrian. Adrian yang sedang berusaha mencari tahu tentang kartu kreditnya yang diblokir menerima telepon dari Clarissa yang histeris. Wanita itu marah-marah dan menuduhnya telah memblokir kartunya. Adrian yang masih bingung mencoba menenangkan Clarissa dan berjanji akan segera mencari tahu apa yang terjadi. Tak lama kemudian, Adrian menerima telepon dari perusahaan leasing mobil. Mereka memberitahukan bahwa mobil sport merah atas nama Isabella akan segera ditarik karena adanya instruksi dari pemiliknya. Adrian semakin panik. Ia mulai menyadari bahwa Isabella pasti telah mengetahui segalanya. Dengan perasaan kalut,
Adrian mencoba menghubungi Isabella, namun panggilannya tidak dijawab. Ia mengirimkan pesan singkat, namun tidak ada balasan. Ia merasa semakin terpojok. Di sisi lain, Isabella merasakan sedikit kelegaan melihat rencananya berjalan lancar. Ia membayangkan ekspresi terkejut dan marah di wajah Adrian dan Clarissa ketika mereka menyadari bahwa semua kemewahan yang selama ini mereka nikmati telah lenyap dalam sekejap. Namun, di balik rasa puas itu, masih tersisa rasa sakit dan kekecewaan yang mendalam. Sore harinya, Adrian akhirnya datang ke apartemen hotel tempat Isabella menginap. Wajahnya tampak marah dan putus asa. "Isabella, apa yang kamu lakukan?" tanyanya dengan nada tinggi. "Kenapa kamu memblokir kartu kreditku dan menarik mobil Clarissa?" Isabella menatap Adrian dengan tatapan dingin. "Mobil itu atas namaku, Adrian. Dan kartu kredit itu juga dari rekening pribadiku. Aku berhak menarik kembali apa yang menjadi milikku." Tapi kita kan masih suami istri," seru Adrian tidak terima. "Suami istri?" Isabella tertawa sinis. "Kamu mengatakan itu setelah kamu berencana menikah dengan wanita lain di belakangku? Pernikahan kita sudah berakhir, Adrian. Dan sekarang, kamu harus menghadapi konsekuensinya." Adrian mencoba membujuk dan memohon. Namun Isabella tetap teguh pada keputusannya. Ia telah cukup bersabar dan sekarang saatnya ia mengambil kendali atas hidupnya kembali. Ia tidak akan membiarkan Adrian dan Clarissa terus hidup mewah dengan uangnya. "Aku akan menarik semua fasilitas dan aset yang selama ini kalian nikmati," kata Isabella dengan nada tegas. "Kamu dan wanita itu akan merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa kemewahan yang selama ini kalian anggap remeh." Adrian hanya bisa terdiam, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Isabella telah mengambil kembali kekuasaannya, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ponsel Adrian nyaris pecah di telinganya saat Clarissa meraung di ujung sana. Suaranya penuh histeria, bercampur makian dan tuduhan yang bertubi-tubi. "Kamu penipu. Kamu bilang semua ini milikmu, Adrian. Kamu janji aku tidak akan kekurangan apapun. Sekarang kartu ini ditolak di butik Hermes. Dan mereka bilang mobil merah itu akan ditarik besok pagi. Apa-apaan ini?" Clarissa tidak hanya berteriak. Adrian bisa mendengar suara barang-barang pecah di latar belakang. Amarah wanita itu bagai badai yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Adrian mencoba menenangkan Clarissa. Suaranya tercekat oleh rasa bersalah dan ketakutan. Ia menjelaskan dengan panik bahwa Isabella telah mengetahui segalanya dan sedang melakukan pembalasan. "Pembalasan?" Clarissa mencibir dengan nada merendahkan. "Wanita tua itu? Dia pikir dia bisa melakukan ini padaku? Kamu bodoh, Adrian. Kamu seharusnya bisa mengendalikannya." Adrian merasakan hatinya mencelos. Kata-kata Clarissa menusuknya lebih dalam dari yang ia kira. Ternyata, wanita ini tidak pernah benar-benar mencintainya. Ia hanya mencintai kemewahan yang ia tawarkan. "Aku akan urus semuanya, Clarissa. Percayalah padaku," ujar Adrian dengan nada putus asa. Ia berusaha meyakinkan Clarissa bahwa ia akan menemukan cara untuk mengatasi masalah ini. Namun, Clarissa tertawa sinis. "Urus bagaimana? Kamu bahkan tidak bisa memastikan kartu kreditku berfungsi. Aku tidak sudi dipermalukan seperti ini. Semua teman-temanku menertawakanku." Nada suara Clarissa berubah menjadi dingin dan mengancam. "Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan ini, Adrian, kita selesai." Sambungan telepon terputus begitu saja.
meninggalkan Adrian dengan perasaan hancur dan terhina. Ia kembali mencoba menghubungi Isabella, mengirimkan puluhan pesan singkat yang berisi permohonan maaf, janji-janji kosong, dan bahkan ancaman terselubung. Ia memohon agar Isabella mau berbicara dengannya, memberinya kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Namun, Isabella bagai tembok baja. Ia memblokir semua nomor telepon dan akun media sosial Adrian. Ia tidak ingin mendengar satu kata pun darinya. Setiap notifikasi dari Adrian hanya membuatnya semakin jijik dan muak. Ia merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Isabella fokus pada dirinya sendiri. Ia menghabiskan waktu untuk merenung dan memulihkan diri. Ia bertemu dengan Pak Wijaya untuk membahas langkah-langkah hukum selanjutnya. Gugatan cerai sudah siap diajukan, dan Isabella merasa semakin yakin dengan keputusannya. Menjelang hari acara amal kantor Adrian, Isabella merasakan gejolak dalam dirinya. Ada keinginan untuk hadir dan menyaksikan sendiri kepanikan di wajah Adrian dan Clarissa. Ia membayangkan bagaimana ekspresi mereka saat menyadari bahwa semua kemewahan yang mereka nikmati telah lenyap. Namun, ia memutuskan untuk tidak memberikan mereka kepuasan itu. Ia tidak ingin terlibat dalam drama murahan mereka. Malam acara amal tiba. Isabella memilih untuk menikmati kesunyian di apartemen hotelnya. Ia memesan makan malam mewah untuk dirinya sendiri dan menonton film favoritnya. Ia merasa damai dan tenang, jauh dari kepalsuan dan intrik yang pasti sedang terjadi di acara Adrian. Tak lama kemudian, ponsel Isabella bergetar. Sebuah pesan dari sahabatnya, Risa, yang menghadiri acara amal. Pesan itu berisi foto Adrian yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah murung dan Clarissa yang tampak gelisah dan marah, berbicara dengan nada tinggi kepada Adrian. Di bawah foto itu tertulis, "Suasana di sini tegang banget, Bel. Semua orang bisik-bisik tentang kalian." Clarissa kelihatan frustrasi berat. Isabella tersenyum tipis. Ia merasa puas melihat rencananya berjalan sesuai harapan. Ia telah berhasil mengguncang dunia Adrian dan Clarissa. Meskipun luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, ia merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Ia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya. Dan ia tahu, babak selanjutnya dalam hidupnya akan jauh lebih baik. Ia telah membebaskan diri dari rantai pengkhianatan. Hari-hari setelah acara amal terasa berat bagi Adrian. Tanpa kartu kredit dan mobil mewah, hidupnya terasa seperti jungkir balik. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak sekaya yang Clarissa kira. Clarissa sendiri tidak tahan dengan perubahan drastis dalam gaya hidupnya. Setelah beberapa kali bertengkar hebat dengan Adrian, menuduhnya berbohong dan tidak becus, Clarissa akhirnya pergi. Ia meninggalkan Adrian seorang diri di apartemen mewah yang sebentar lagi juga akan dijual. Adrian terus-menerus mencoba menghubungi Isabella. Kali ini, tidak ada lagi nada marah atau mengancam dalam suaranya. Yang ada hanyalah keputusasaan dan penyesalan yang mendalam. Ia mengirimkan pesan-pesan panjang yang berisi permintaan maaf yang tulus, mengakui semua kesalahannya, dan memohon agar Isabella mau mempertimbangkan kembali keputusannya. Ia bahkan datang ke hotel tempat Isabella menginap. Namun Isabella menolak untuk menemuinya. Isabella membaca semua pesan Adrian, namun hatinya tidak lagi tergerak. Ia merasakan sedikit rasa kasihan. Namun pengkhianatan Adrian terlalu dalam untuk dimaafkan. Ia membalas salah satu pesannya dengan singkat. "Semua sudah berakhir, Adrian. Kita berdua pantas mendapatkan kebahagiaan, tapi tidak bersama." Perceraian mereka berjalan lancar dengan bantuan Pak Wijaya. Adrian tidak mengajukan keberatan apapun,
Mungkin karena ia menyadari kesalahannya dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk melawan. Isabella mendapatkan kembali semua aset yang menjadi haknya. Minggu-minggu berlalu, Isabella mulai menata kembali hidupnya. Ia kembali fokus pada pekerjaannya, menghabiskan waktu bersama teman-teman, dan melakukan hal-hal yang membuatnya bahagia. Rasa sakit dan kekecewaan masih terasa sesekali, namun semakin lama semakin memudar. Ia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri karena telah terlalu percaya pada Adrian. Ia menjual rumah mewah itu dan membeli sebuah apartemen yang lebih kecil namun lebih nyaman dan sesuai dengan kepribadiannya. Ia mengganti mobilnya dengan yang baru, sesuai dengan keinginannya sendiri. Ia merasa lebih mandiri dan berdaya dari sebelumnya. Suatu sore, Isabella duduk di balkon apartemennya, menikmati secangkir teh sambil menatap pemandangan kota. Ia merasa damai dan tenang. Ia telah melewati badai yang hebat, namun ia berhasil keluar sebagai pemenang. Ia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya dan siap untuk menyambut masa depan yang lebih cerah. Ia tidak lagi dibayangi oleh pengkhianatan Adrian dan ambisi Clarissa. Ia telah menutup babak kelam dalam hidupnya dan siap untuk menulis babak yang baru, yang penuh dengan kebahagiaan dan cinta yang tulus. 2 tahun berlalu sejak Isabella mengambil kendali penuh atas hidupnya. Cahaya mentari pagi selalu menyambutnya di apartemennya yang kini terasa seperti rumah sesungguhnya, penuh dengan kehangatan dan ketenangan. Karir Isabella melesat jauh melampaui ekspektasinya. Ia tidak hanya memenangkan penghargaan desain bergengsi untuk desain sebuah resor mewah di Bali yang terinspirasi dari kearifan lokal, tetapi juga mendapatkan tawaran mengajar sebagai dosen tamu di universitas ternama, berbagi ilmunya dengan generasi desainer muda. Proyek-proyeknya kini tersebar di berbagai belahan dunia, dari apartemen mewah di New York hingga villa eksklusif di Santorini, mencerminkan visi kreatifnya yang unik dan tak tertandingi. Ia benar-benar telah menemukan jati dirinya dan bersinar terang. Kabar tentang Adrian sampai padanya sesekali dari teman-teman lama yang masih memiliki kontak dengannya. Perusahaannya mengalami kesulitan keuangan yang serius setelah perceraian mereka, diperparah dengan hilangnya kepercayaan dari para investor besar. Reputasinya tercoreng akibat skandal perselingkuhan dan pernikahan diam-diamnya yang terungkap ke publik. Ia harus menjual beberapa aset perusahaan untuk bertahan, dan ia hidup dalam kesepian yang mendalam di sebuah apartemen sewaan yang jauh dari kemewahan yang pernah ia nikmati. Beberapa kali di tengah malam, dalam kesunyiannya, ia mencoba menghubungi Isabella, kali ini dengan nada penyesalan yang tulus dan suara yang terdengar rapuh, mengakui betapa bodohnya ia telah menyia-nyiakan wanita sehebat Isabella demi ilusi sesaat. Namun, Isabella dengan sopan namun tegas menolak untuk bertemu. Ia telah memaafkan Adrian demi ketenangan hatinya sendiri, namun pintu hatinya untuknya telah tertutup rapat, terkunci oleh pengkhianatan yang terlalu menyakitkan. Clarissa, seperti yang diduga, tidak bertahan lama dalam kesendirian. Ia segera menemukan pria kaya lain, seorang duda parubaya dengan jaringan bisnis internasional yang luas. Namun, pola lama terulang dengan lebih cepat. Clarissa kembali fokus pada kemewahan dan kekayaan, memamerkannya di media sosial tanpa peduli pada perasaan orang lain, tanpa benar-benar membangun hubungan yang tulus. Kabar terakhir yang Isabella dengar dari seorang kenalan di lingkaran sosialita, pria itu mulai curiga dengan motif Clarissa yang terlalu materialistis dan hubungan mereka kembali diwarnai pertengkaran hebat, bahkan berujung pada tuntutan hukum terkait aset. Clarissa terus mencari mangsa baru, terjebak dalam lingkaran materialisme tanpa akhir, tanpa pernah benar-benar menemukan kebahagiaan yang sejati. Sementara itu, Isabella menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya dan abadi.
Beberapa bulan setelah perceraiannya resmi, di sebuah pameran seni, ia bertemu dengan seorang arsitek berbakat dan berjiwa seni bernama Rian. Rian menghargai kecerdasan, kemandirian, dan kebaikan hati Isabella. Mereka memiliki minat yang sama dalam seni dan desain, seringkali terlibat dalam diskusi panjang dan inspiratif tentang visi mereka. Hubungan mereka tumbuh dengan dasar saling menghormati, mendukung impian masing-masing, dan mencintai tanpa syarat. Rian tidak pernah mempermasalahkan masa lalu Isabella. Justru ia mengagumi kekuatannya dalam menghadapi kesulitan dan bagaimana ia bangkit menjadi wanita yang lebih hebat. Kini, Isabella dan Rian telah menikah dalam sebuah upacara sederhana namun penuh hikmat di tepi pantai Bali, disaksikan oleh keluarga dan sahabat terdekat. Mereka membangun sebuah rumah impian bersama, sebuah ruang yang mencerminkan cinta dan harmoni dalam hubungan mereka. Isabella merasa sangat bahagia dan bersyukur atas kehidupannya saat ini. Ia telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan atau pengakuan orang lain, melainkan pada kedamaian hati dan cinta yang tulus. Duduk di balkon rumah mereka yang menghadap ke hamparan sawah hijau, menikmati kopi di pagi hari, Isabella merenungkan perjalanannya. Ia tidak pernah menyangka akan mengalami pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Namun, ia juga menyadari bahwa pengalaman itu telah membuatnya menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai dirinya sendiri. Ia telah menarik kembali semua yang menjadi haknya, dan ia telah menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar dan lebih bermakna dari yang pernah ia bayangkan. "Kamu sedang memikirkan apa, sayang?" tanya Rian lembut, merangkul bahunya dan mengecup lembut rambutnya. Isabella tersenyum tulus dan menyandarkan kepalanya di bahu Rian. "Aku hanya merasa sangat beruntung. Semua yang terjadi telah membawaku ke sini, bersamamu. Aku tidak akan menukar kehidupanku saat ini dengan apapun." Rian memeluk Isabella erat. "Aku juga sangat beruntung memilikimu, Isabella. Kamu adalah inspirasiku." Isabella memejamkan matanya, merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia telah menutup babak kelam dalam hidupnya dan membuka lembaran baru yang penuh dengan cinta, harapan, dan kedamaian yang hakiki. Adrian dan Clarissa telah menuai karma dari perbuatan mereka, terperangkap dalam kesepian dan ketidakbahagiaan, sementara Isabella akhirnya menemukan akhir yang ia dambakan, dikelilingi oleh cinta dan kedamaian. Ia telah membuktikan bahwa kekuatan dan kekayaan sejati bersemayam di dalam